Pemuda hanya tidak sengaja menjatuhkan sebatang mie instan ke dalam market. Dalam sekejap, di altar kuno, jatuh sebatang mie instan sebesar tiang. Permaisuri yang sedang berdoa sangat bingung. Pelayan wanita maju dan mencium. Mie ini ternyata memiliki aroma daging sapi. Permaisuri mengira itu adalah hasil doanya kepada Tuhan. Namun tidak tahu bahwa anugerah ilahi yang mengejutkan ini hanyalah sepotong sisa mie instan. Ternyata pada hari itu pemuda menerima sebuah kiriman anonim. Jadi ia membuka penutupnya untuk melihat lebih jelas. Dan menemukan bahwa itu adalah market bangunan. Ini adalah kerajaan King. Pemuda tahu ini adalah kerajaan King. Hanya karena di market itu adalah dunia tempat ia hidup di zaman kuno. Dan pemuda sebenarnya adalah jenderal besar kerajaan King. Namun dibunuh oleh penjaga pengkhianat dan orang-orang beiman yang bersekongkol. Yang membuatnya terlahir kembali secara mengejutkan ke dunia modern. Dalam situasi tak berdaya itu, ia hanya bisa beradaptasi dengan kehidupan modern. Saat ini ia melihat kerajaan King yang familiar di depannya. Sangat bersemangat. Namun, terlihat permaisuri sedang meminta kepada langit untuk mengirimkan makanan untuk mengatasi kelaparan. Namun, pada saat itu pangeran muncul dan menghentikan permaisuri. Memberikan nasihat kepada Ibu Suri. Rakyat banyak membicarakan bahwa kelaparan disebabkan oleh ketidakberesan permaisuri. Melanggar murka langit. Jika kali ini mendirikan altar tidak berhasil mendapatkan makanan. Takut sulit untuk menenangkan hati rakyat. Ibu Suri mendengarnya juga menyatakan. Jika setelah upacara pengorbanan ini permaisuri tidak mendapatkan makanan. Maka harus menggulingkan tahta permaisuri. Dan membiarkan pangeran naik tahta. Pemuda yang setia kepada permaisuri. Melihat permaisuri menerima penghinaan ini. Marah hingga mie instan yang ada di tangannya hancur. Tapi belum sempat dia bereaksi. Sisa-sisa sudah jatuh ke dalam pasir. Permaisuri melihat segumpal mie besar ini. Segera memerintahkan untuk mengambil panci dan merebus mie. Agar para menteri dapat makan kenyang. Mie ini begitu halus saat masuk ke mulut. Dan cukup kenyal. Di dunia ini. Bagaimana bisa ada mie yang seenak ini? Di dalam mie ini. Ternyata ada juga daging sapi rebus merah. Rasanya. Pemuda untuk membantu permaisuri mengatasi kelaparan. Langsung menuangkan semua mie instan di rumah. Semua dituangkan ke dalam kotak pasir. Segera sebuah kantong besar mie instan. Langsung muncul di atas altar. Dan pangeran untuk menduduki tahta. Kembali menghadap Ibu Suri. Menyatakan bahwa mie instan ini juga tidak cukup untuk mengatasi kelaparan. Hanya dengan membuat permaisuri mengundurkan diri dapat menghindari murka langit. Namun saat itu terlihat dua prajurit. Membawa sebuah kantong mie instan. Mengabarkan kepada permaisuri. Sekarang di seluruh negeri King telah turun mie ini. Kemudian prajurit lain datang melaporkan bahwa makanan mie jatuh dari langit. Gudang makanan di istana sudah tidak bisa menampung lagi. Saat itu semua orang mengira bahwa itu adalah anugerah ilahi dari langit. Mereka pun berlutut bersyukur atas berkat langit. Permaisuri pun merasa seolah telah mengangkat beban dari hatinya. Namun belum sempat ia bersenang-senang sejenak. Prajurit penjaga kota datang melapor bahwa pasukan utara sudah di depan gerbang kota. Saat ini pasukan sudah di depan gerbang kota. Maka permaisuri segera naik ke tembok kota untuk mengawasi pertempuran. Tapi hanya dalam 1 jam. Prajurit melaporkan bahwa prajurit beiman sangat ganas. Prajurit King Guo mengalami kekalahan yang parah. Permaisuri langsung merasa putus asa. Tapi sama sekali tidak ingin menjadi budak negara yang hancur. Dia mengambil pedang panjang jenderal